di Keluaran 4, di Keluaran. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Akhir Yesus datang, Yesus berdoa di sana, menunjukkan jati dirinya, menunjukkan nama yang diberikan oleh Bapaknya kepada dia, namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi nama dulu kita bicarakan, biar jangan debat kusir kita. Coba nama Tuhan orang kita Muslim siapa? Jadi nama itu mempunyai kuasa. Tidak ada jin kafir di sana itu. Makanya nama Yesus itu berkuasa. Tengok itu benihin, doa-doa orang-orang benar itu di dalam nama Yesus, penyakit banyak sembuh. Itu buktinya. Jadi nama itu berkuasa, dimateraikan. Jadi kalau melancong kita ke sana, Musa sendiri di Keluaran 3 mengatakan, siapa namamu Tuhan? Kata Tuhan, aku adalah aku. Jadi nggak pernah diberitahukan di dalam perjanjian lama nama Tuhan itu. Jadi orang kita Arab menyebut nama Tuhannya Allah. Orang Ibrani menyebut Tuhannya Yahweh. Bla 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 bla. Tergantung siapa. Karena Tuhan itu maha murah hati. Ya enggak, siapa kau sebut nama aku, ya udah. Kan kira-kira seperti itu. Namun ada orang yang membuat namanya Yesus juga. Tapi itu kan sebutan orang, hanya tiru-tiruan, bukan itu. Kalau kita percaya, aku udah banyak mujizat loh saya terima di dalam nama Yesus. Itu buktinya bahwa nama Bapa itu adalah Yesus, sehingga Tuhan itu satu. Jadi bagaimana kita menghitung Bapa menjadi 3? Bagaimana kita menghitung Roh Kudus? Nggak nampak wujudnya. Tetapi dalam pekerjaan itu adalah 3 menjadi 1. Tetapi Tuhan itu adalah satu. Siapa namanya? Yesus. Gitu bang. Jadi nggak usah kita terlalu jauh gitu loh membahasnya. Demikian. Oke, jadi sekali lagi saya katakan bahwa kalau saudara mengatakan nama pencipta langit dan bumi itu Yesus, itu sudah memperkaos data Bible itu sendiri. Di dalam Yohanes 17 itu dikatakan begini. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang suci. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus itu tidak pernah memanggil nama Tuhannya dengan nama Yesus. Mereka memanggil nama Tuhan mereka dengan panggilan Hashem, atau Yod-He-Vav atau Yehova. Mereka tidak pernah menyebut Tuhan mereka dengan menggantikannya dengan nama Yesus itu. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Namamu. Tidak pernah Yesus mengatakan namamu adalah Yesus. Tuhan tidak pernah mengatakan namamu. Yesus tidak pernah mengatakan namamu Yesus. Tidak. Yesus diberikan nama Tuhan. Musa juga diberikan nama Tuhan. Diberikan semua utusan Tuhan itu diberi nama Tuhan. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Nah, ketika kemudian saudara mengatakan nama Tuhan itu adalah Yesus, orang-orang Yahudi tak ada yang pernah memanggil nama Tuhan mereka dengan panggilan Yosua. Gak ada. Yesus itu kan bahasa Yunani. Gak mungkin orang Yahudi memanggil Tuhan dengan panggilan Yunani. Sampai hari ini orang Yahudi memanggil Tuhannya dengan panggilan Hashem. Nama itu merujuk kepada Yod-He-Vav. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi bukan nama itu terlalu berlebihan. Nah, kenapa Yesus ini dijadikan tokoh sentral? Sedangkan Yesus sendiri tidak menjadikan dirinya sebagai tokoh sentral. Inilah bukti bahwa antara Yesus dengan Kristen itu adalah dua misi dan dua visi yang berbeda. Yesusnya sebagai tokoh sentral pada zaman itu mengajak manusia Yahudi untuk mengenal dirinya sebagai apa? Utusan Tuhan. Kristen hari ini karena mereka adalah pengikut Kristus yang keluar dari tanah pada hari ketiga, yang tadi itu yang saya katakan
kuasa gelap, maka mereka menjadikan Yesus yang adalah rasul tadi sebagai sentral, sebagai objek sentral. Padahal Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tetapi di mata Kristen, di tangan Kristen, tidak ada yang sampai kepada aku tanpa melalui aku. Kenapa bisa demikian? Karena itu tadi, sekali lagi, Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan banyak orang datang memakai namaku. Nah, sekarang saudara Johar memakai nama siapa? Memakai nama Yesus. Untuk apa? Untuk mengajak orang lain menyembah kepada sosok Yesus itu. Siapa sosok Yesus yang minta disembah? Adakah Yesus minta disembah? Tidak pernah. Adakah kemudian iblis minta disembah? Ada. Di mana itu tertulis? Lukas 4 nomor 7. Kata Yesus, kata iblis, Yesus, kalau kau sembah aku, maka segala kemegahan, segala kemuliaan dunia akan aku berikan kepadamu, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ketika sang iblis ini memberikan kuasa kepada yang menggantikan Yesus di atas salib, dengan menggunakan kekuasaan yang kemudian Yesus sudah nubuatkan dalam Matius 24 nomor 24, bahwa Kristus palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mukjizat dan akan menyesatkan, dan sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan juga. Itulah yang terjadi. Iblisnya menggunakan nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang. Hari ini Saudara Johar membuktikan itu. Dan itulah penggenapan dari ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Demikian. Jadi bila mana nanti dan sakit yang tidak terobati, saya katakan, panggillah di dalam nama Yesus, aku sembuh. Moga-moga terjadi, itu akan sembuh. Udah, demikianlah. Nah, itulah tanda-tanda Kristus palsu. Ya udahlah. Tanda-tanda Yesus palsu. Dan itu kami imani. Itu datanya Bang, secara gramatikal itu ada, baik itu dalam bahasa Indonesia maupun teks dari original teks yang mengatakan bahwa iblisnya ketika dia datang, dia mampu melakukan mukjizat. Kita lihat endingnya Kristen ini. Ending daripada kekristenan di atas muka bumi ini itu di mana tertulis? Di Matius 7 nomor 22-23. Apa kata Yesus? Pada hari terakhir loh. Banyak orang akan memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat? Bukankah kami bermukjizat pakai namamu? Mengusir setan pakai namamu? Kata Yesus, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Boleh nggak saya bertanya berdasarkan dalil itu, Bang? Boleh. Sangat. Ada orang Kristen bermukjizat pakai nama Yesus. Mengusir setan pakai nama Yesus. Berhasil. Tapi kenapa Yesus mengatakan aku tidak mengenal kalian? Pertanyaan saya, Yesus Kristus mana yang mereka panggil dan berhasil mengusir setan dan bermujizat? Sedangkan Yesus yang asli mengaku tidak mengenal mereka. Silakan. Saya jawab ya Bang Jumah. Terima kasih. Justru inilah yang mau jelaskan sama teman-teman kita. Jadi saya sudah menerima mujizat dan tidak jarang mengusir setan, menyembuhkan penyakit atas kuasa Yesus di dalam nama itu. Tetapi kalau saya menjadi sombong oleh karena saya dikasih kuasa oleh Yesus menyembuhkan penyakit, mengusir setan, saya sombong, merasa saya dibanggakan, merasa saya ditinggikan karena Yesus tidak mau mencabut yang sudah diberi itu, maka saya membanggakan diri sehingga saya nggak layak di hadapannya. Saya kira kuasa itu atas kuasaku sendiri. Padahal itu semua oleh karena kasih anugerah Tuhan memberikan kuasa itu untuk menyembuhkan seseorang itu. Jadi apabila saya membusungkan dada, maka saya tidak layak terhadap itulah firman itu terjadi. Tetapi kalau saya merendahkan hati, rendahkan diri, selalu bahwa saya tidak ada apa-apanya, namun kuasa itu mengalir terus dalam nama Yesus, orang banyak diselamatkan, orang banyak disembuhkan, maka firman itu tidak laku sama saya. Seperti itu Bang Juma. Ke situ firman itu banyak orang-orang pendeta, banyak orang yang menerima kuasa,
menjadi sombong rohani, memanfaatkan itu sembuh, minta dikasih uang jadi membanggakan diri, mengenakan diri. Terhadap itu, ayat itu yang berlaku Bang Juma. Gitu dia. Oke. Nah, baik. Ya itu adalah sanggahan gitu ya kan ya. Tapi data itu menjelaskan begini, orang itu berhasil mengusir setan, berhasil bermukjizat dengan memanggil Yesus. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pelaku kejahatan. Pertanyaan saya, kalau Yesus tidak mengenal mereka, lalu siapa yang datang membantu mereka yang mereka panggil dengan nama Yesus itu? Itu siapa? Karena nama Yesus itu berkuasa Bang Juma. Makanya kita nggak boleh sembarangan. Iya, saya ngerti. Nggak boleh sembarangan mengucapkan Pertanyaan saya, Bang. Mereka memanggil nama Yesus. Mereka berhasil mengusir setan. Memanggil Yesus, berarti ada Yesus yang datang membantu mereka. Pertanyaannya, Yesus yang mana? Karena yang asli mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Kalau yang datang membantu Yesus ini adalah Yesus asli, lalu Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian, berarti Yesus ini pembohong. Tapi dia tidak mungkin berbohong. Berarti memang ada iblis yang acap kali membantu para penyesat, menyembuhkan orang, bermukjizat dengan mengatasnamakan Yesus. Berarti memang ada iblis yang berpura-pura menjadi Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Begini Bang Juma, jawab ya, saya jawab ya. Nah, jangankan saya hambanya yang Tuhan berikan kuasa untuk menyembuhkan, untuk mengusir setan, menyembuhkan penyakit. Sedangkan 12 muridnya Yudas Iskariot menjadi setan. Jangankan kita menjadi hamba ataupun pendeta ataupun hamba Tuhan, bisa nggak menjadi pengikut setan? Bisa disusuk oleh setan. Makanya kita harus berpegang teguh sampai akhir hayat kita. Tetap rendah hati, tetap andal. Sehingga setan itu tidak bisa menyesatkan kita. Setan itu kan mempelintir. Oh, kau udah punya kuasa, diangkat kita. Minta lawangnya supaya kau begini susah-susah kamu. Dimanfaatkan situasi itu. Kan itu menjadi setan kita nanti. Gitu Bang, keterangannya itu. Jadi orang yang rendah. Kalau mengenai Yudas, Bang, Yudas itu adalah orang yang dipilih sendiri. Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Tetapi satu di antaramu adalah iblis. Yesus mengenal, Yudas dikenal. Ini yang jadi bermasalah ini adalah seperti Anda bermukjizat, mengusir setan, orang sembuh, setannya pergi. Tetapi Yesus ketika bertemu dengan Anda, Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Jadi Yesus mana yang datang membantu Anda? Sementara Yesus yang asli mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Sedangkan ada yang datang membantu. Fakta Anda bisa menyembuhkan orang sakit, fakta Anda bisa mengusir setan. Nah, sementara fakta juga Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Kalau begitu masalahnya, yang Anda panggil saat Anda memberikan mukjizat dan mengobati itu siapa yang datang membantu Anda dengan memakai nama Yesus? Sedangkan Yesus yang asli tidak mengenal Anda. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kamu, kalian semua kamu adalah pembuat kejahatan. Faktanya aku menyembuhkan orang tuh, pakai namamu loh. Bermujizat pakai namamu loh. Oh, enggak. Sudah kuingatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu agar kamu jangan disesatkan. Sebab penyesat akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Begini ya. Apa penyesat itu? Iblis. Iya, biar ku memakai jawab. nama Yesus. Iya, biar ku jawab Bang. Begini Bang. Jadi diri kita inilah bait Allah itu. Diri kita ini bait Allah itu melalui Roh Kudus. Kalau selagi kita benar, selagi kita rendah hati, selagi kita murah hati, yang bertempat tinggal adalah Roh Kudus, Roh kebenaran. Tetapi kalau hati kita sudah mulai jahat, maka Roh Kudus itu tidak tinggal di baitnya lagi, melainkan roh kegelapan menyusup kepada hati manusia. Tetapi perkataan yang selama ini menjadi kebiasaan di dalam nama Yesus berjalan terus.
Namun manusia itu sudah dikendalikan oleh si jahat tadi. Karena hati itu tidak dijaga, tidak bersih lagi, Bang. Itu jawabannya itu, Bang. Masalahnya dia mengatakan aku tidak mengenal kamu. Jelas. Jadi yang karena datang hatinya itu membantu adalah Roh Anda. Kudus. Nah, jadi yang datang membantu Anda mengusir setan itu siapa? Kuasa namanya, kuasa nama Yesus. Lah, Yesus mengatakan aku tidak mengenal kamu. Aduh, kuasa nama, Bang, kuasa nama. Saudaraku, Yesusnya mengatakan aku tidak mengenal kamu. Ya Memang karena Anda udah memanggil dalam nama nggak Yesus. tinggal lagi di baitnya, Roh Kudus itu nggak Dalam tinggal nama lagi di Yesus hati katanya, dalam nama Yesus. Memang udah roh sembuh. kegelapan, Memang udah roh sembuh. kesombongan, udah Nah, roh kejahatan. Tapi Nah, gitu, Yesus mengatakan bahwa pada hari terakhir banyak orang memanggil aku Tuhan. Iya. Bermujizat memakai namaku, mengusir setan. Tapi namanya doang yang dipakai. Namun yang datang membantu orang tersebut bukan Yesus. Penyesat itu memakai nama Yesus, tetapi yang membantunya iblis, bukan Yesus yang Benar. datang. Kenapa? Buktinya Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Iya, karena udah di baitnya itu yang tadinya Nah. Roh Kudus tinggal di hati manusia, jadi roh kegelapan, roh si iblis itu dipakai tubuh manusia itu. Nah, Itu, Bang. berarti bisa kan iblis membantu manusia dengan memakai nama Yesus? Bisa. Bisa. Bisa Nah, kalipun itu selesai sudah. terjadi. Ya udah selesai kalau gitu, Bang. Makanya harus dijaga kekudusan hati. Gitu. Oke. Itu dia, Pak. Oke. Sekarang kita lihat narasi Yesusnya. Narasi Yesusnya itu bagaimana sampai ada ungkapan itu terjadi. Ternyata bukan sesederhana itu bahwa ketika dikatakan memakai nama Yesus bernubuat bla 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 bla, lantas saudara saya mengatakan ya itu karena dia punya tubuh itu sudah tidak kudus lagi karena kudusnya sudah dipakai. Pasu yang datang kepadamu nyamar domba, tapi dia adalah serigala. Dari Benar. buahnya kau dapat mengenal dia. Nah, Bagaimana buahnya? ya itulah Buahnya tadi. itu tidak melakukan kehendak Bapa. Benar. Betul. Betul. Nah, apa kehendak Bapa, Bang? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama juga dipakai di dalam hukum Taurat yang 10 itu. Jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan berapa. Itu hukum Taurat yang 10 itu. Tapi Paulus mengatakan, abangku Paulus mengatakan, jika kamu masih mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka Kristus Yesus tidak berguna bagimu. Tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Itu kata Sangat Paulus. benar, Jika benar. engkau mengharapkan ada kebenaran, nah, terus kenapa saudara saya ini masih mengatakan kami masih melakukan hukum Taurat? Oke, biar saya jawab, Bang. Mana yang biar saya betul? jawab, Bang. Ya, saya jawab ya. Silakan. Saya jawab ya. Ah, Silakan. karena satu pun di dunia ini tidak akan mampu melakukan 10 hukum Taurat. Tetapi kita harus berusaha walaupun kita tidak mampu. Kita harus berusaha tidak bohong walaupun kita kadang berbohong. Ya. Namun kita dibenarkan oleh darah Yesus yang telah mengampuni kita. Itu dia. Jadi kalau hanya karena hukum Taurat aku benar karena saya melakukan hukum Taurat, satu pun di dunia ini tidak akan mampu melakukan hukum Taurat. Jadi satu pun tidak layak bagi Tuhan kalau barometernya adalah hukum Taurat. Tetapi manusia ini lemah, tidak mampu manusia ini melakukan hukum Taurat itu. Maka datanglah pembersih, datanglah yang suci, menyucikan orang-orang yang percaya kepada yang suci tersebut, yaitulah Yesus Kristus adalah kebenaran itu. Demikian, Pak. Itu jawabannya. Tapi sayangnya latar belakang
pencurahan darah Yesus di atas salib itu karena bangsa Israel ingin terbebas dari penjajahan bangsa Romawi, bukan karena dosa. Jadi latar belakang orang-orang Yahudi, ahli Taurat, mahkamah agama, imam kepala membunuh Yesus semata-mata karena mereka tidak ingin bangsanya dirampas oleh bangsa Romawi. Muncul Kristen belakangan membuat kemudian kerangka yang baru. Yesus mati dengan darahnya nebus dosa, itu nggak ada itu. Itu karangan yang muncul belakangan. Sedangkan tadi kata Yesus, tidak semua orang memanggil aku Tuhan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa ini? Perjanjian lama kan? Perjanjian lama itu adalah kehendak Bapa. Jangan kemudian meniadakan setitik pun dari hukum Torah. Itu nggak boleh. Sementara Paulus justru mengatakan, kalau kamu mengharapkan kamu masih hidup di dalam dosa, kamu tidak selamat, kamu di luar kasih karunia. Artinya kalau Yesus mengatakan kalian semua adalah pelaku pembuat kejahatan, itu karena orang-orang yang memakai nama Yesus itu sudah meninggalkan firman Tuhan, meninggalkan kehendak Tuhan, merasa hebat, merasa suci, merasa sudah benar dengan jalannya dengan demikian. Padahal Yesusnya mengajarkan bahwasanya orang benar adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Ya hukum Taurat. Sementara Paulus mengajarkan, oh enggak, hukum Taurat itu bukan lagi. Sekarang adalah zamannya kasih karunia. Tak ada lagi itu hukum Taurat. Nah, ini adalah fakta real. Berarti Yesus tidak disalahkan ketika mengusir orang-orang Kristen. Kenapa? Coba Anda lihat di dalam Matius 23, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Apa kata Yesus? Orang Farisi, ahli Taurat sudah menduduki kursi Musa. Dengarkan apa yang mereka katakan, jangan kau mengikuti perbuatan mereka. Sebab mereka mengatakan hukum Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Sekarang orang Kristen juga demikian. Bercerita tentang Taurat, hebat dalam berbicara, bernarasi tentang hukum Taurat, tapi tak ada satupun hukum Taurat itu dijalankan oleh orang Kristen, malah dilanggar seluruhnya. Maka ketika mereka menggunakan nama Yesus mengusir setan, bernubuat, dikatakan oleh Yesus, ya aku tidak mengenal kalian, kalian pembuat kejahatan. Wajar, pantas memang, tidak salah Yesus mengatakan itu, karena orang Kristen memakai nama Yesus tapi tidak menjalankan firman Tuhan. Makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus, masuk ke gereja, berkumpul dengan orang-orang yang tidak bersunat, tidak mentahirkan diri, ibadahnya hari Minggu, peringatan Natal. Itu adalah prosesi-prosesi paganisme yang justru dinajiskan oleh Tuhannya orang Yahudi, yang tidak harus dilakukan, yang harus dijauhi. Tapi orang-orang ini melakukan semua yang dilarang oleh Tuhannya Yahudi, tetapi memakai nama Yesus untuk melegalkan kejahatan itu. Maka Yesus datang mengusir mereka. Terkait dengan orang-orang ini mampu bermujizat, terkait dengan orang-orang ini bisa bermujizat mengusir setan, Yesus memang sudah mengatakan, Kristus palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan melakukan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kalau orang Kristen hari ini dibekali mujizat, bla 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 dan seterusnya, wajar lah penyesatnya, kata Yesus memang datang dengan bekal itu, kemampuan yang luar biasa itu. Masalahnya sekarang Kristen melakukan prosesi ibadah hari Minggu, Tuhan memerintahkan hari Sabtu, Tuhan memerintahkan yang makan babi, mereka pesta babi, Tuhan memerintahkan bersunat, mereka pelihara kulup, Tuhan mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku, mereka menyembah Kristus yang keluar dari kubur. Jadi semua prosesi agama yang dilakukan Kristen melanggar firman Tuhan, tetapi menggunakan iblis dengan nama Yesus untuk melegalkan ajaran mereka. Itu fakta, itu real. Silakan Anda bantah. Ya udah, kalau memang seperti itu abang yang imani ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas Bang, cuma satu hal, siapa yang turun dari surga berarti mengenal surga. Itulah yang membawa kita dan itulah menjadi pedoman kita supaya kita bisa masuk surga. Jadi kalau nabi kita lah dari Muslim pernah nggak ke surga? Nah, itu pula kita teladani.
Semua kita teladani lebih harga, lebih mahal lebih lebih dari istri, suami, orang tua. Kan udah mempertuhankan juga. Jadi makanya aku bilang, kata Tuhan ini hanya sebutan, Bang. Tetapi nama itu kita dirikan dulu supaya tahu kita mau manggil siapa nama Tuhan itu, gitu, Bang. Jadi mana bukti nama Tuhan itu berkuasa? Mana bukti nama Tuhan itu dimateraikan? Itu, Bang. Jadi itu dasar-dasar dulu. Jadi jangan terus melompat ke sana ke sini dulu kita. Kita teliti dulu nama ini dan tujuan kita. Nah, demikian, Bang. Nah, nggak usah lah terlalu Saudara, kalau Anda mengatakan yang berasal dari surga, iblis juga berasal dari surga, Bang. Ayub 2 nomor 1, Ayub 1 nomor 6. Iblis itu juga berasal dari surga. Berjatuh dia, Bang. Nah, itu dia. Iya, nggak apa-apa. Tapi asalnya kan dari sana. Sedangkan penguasa surga itu berdasarkan Lukas 4 nomor 5, nomor 6 itu adalah iblis. Tidak bisa dipungkiri, itu data yang mengatakan itu. Iblis ini adalah penguasa baik di langit maupun di bumi berdasarkan dalil yang ada di dalam Bible. Jadi itu bukan acuan. Itu bukan acuan. Kalau Anda mengatakan kenapa harus meneladani Nabi Muhammad? Ya kami harus meneladani dia karena dia adalah teladan kami. Nah, sekarang apakah Anda merasa meneladani Yesus? Tidak. Siapa yang Anda teladani dengan Anda ke gereja? Dengan Anda menyembah Yesus, dengan Anda ibadah minggu, dengan Anda makan babi, dengan Anda bla bla bla. Siapa yang Anda teladani? Sedangkan Yesus tidak melakukan itu. Yesus mengatakan, jika kamu mengasihi aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku. Sekarang suara siapa yang Anda dengarkan sampai Anda ke gereja? Suara siapa yang Anda dengarkan sampai Anda makan babi? Suara siapa yang Anda dengarkan sampai Anda tidak bersunat? Suara siapa yang Anda dengarkan sampai Anda menyembah Yesus? Muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku. Suara siapa yang Anda dengarkan sampai Anda Natalan? Suara siapa yang Anda dengarkan sampai Anda ke gereja hari Minggu? Suara Yesusnya jelas tidak mengajarkan seperti itu. Dan kata Yesus, mereka akan mengikuti aku. Ketika aku ke sinagoge, mereka ke sinagoge. Ketika aku nggak makan babi, mereka nggak makan babi. Ketika aku hari Sabat, mereka Sabat. Menyembah kepada Elohim, mereka akan menyembah kepada Elohim. Bukan masalah makanan. Itulah makanya kenapa orang-orang seperti kenapa orang seperti abang ini diusir oleh Yesus? Karena sebenarnya Anda mengobati orang bermukjizat itu sesuai dengan nubuat Yesus dan Anda yang menggenapi. Anda menggenapi. Iblis datang melakukan tanda mukjizat, Kristus palsu datang melakukan banyak mukjizat, melakukan tanda-tanda dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan itu maksudnya orang-orang Yahudi, Bani Israel. Kalau Bani Israel aja bisa disesatkan, apalagi saudara yang bukan Bani Israel. Begitu, Bang. Sudah, Bang? Sudah? Gini, Bang. Sudah. Jadi kerajaan Allah itu bukan perkara makanan dan minuman. Jadi makanan itu kan keluar ke jamban itu. Masalah hati. Jadi kalau di kita Muslim, perjanjian lama masih diikuti. Tangan berdosa, tangan dipotong. Tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Nah, jadi artinya kasih itu nggak ada. Nggak bisa untuk membuat damai kalau saling membalas. Tetapi Yesus kasihilah dirimu, kasihilah musuhmu. Nah, jadi kasih itulah yang mau kami terapkan di dalam kekristenan, Bang. Jadi kalau kita untuk mencapai perdamaian itu harus mengasihi, mengampuni, tidak saling membalas, tidak saling mencerca. Makanya di negara-negara kita Muslim jarang ada damai, bertikai. Tengoklah di Timur Tengah sana perang, karena nggak balas membalas, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Itu, Bang. Jadi kasih Kristus yang ada, Bang. Demikian, Bang. Bukan makanan dan minuman, perkara surgawi. Baik, baik. Sayangnya Yesus mengatakan dalam Matius 8 nomor 11, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sekarang kalau Anda mengatakan kasih, tanpa beragama orang kasih. Binatang pun saling mengasihi. Jangankan kita manusia, binatang aja saling mengasihi. Apakah sesederhana itu kasih yang diajarkan Yesus? Tidak. Kasih yang diajarkan Yesus itu adalah kasih di dunia
yang implementasinya hasil akhirnya adalah keselamatan di akhirat. Sementara kasih itu ada dua. Sebagaimana hukum itu juga ada dua. Hukum terutama dan hukum kedua. Hukum terutama kasih kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan itu apa? Kasih kepada Tuhan itu mentaati segala perintah Tuhan. Jika engkau kasih kepada Tuhan, maka dengarkan didikan Tuhan. Dengarkan perintah Tuhan. Lakukan apa yang diperintahkan. Jauhi apa yang dilarang. Yosua 22 nomor 5, Ulangan 11 nomor 1. Kasih itu adalah tekun dengan setia menjalankan segala hukum, ketetapan, perintah dan aturan yang diberikan melalui Nabi Musa. Itu baru kasih. Sedangkan kasih kepada manusia adalah mengajarkan manusia untuk telaten, tekun, taat, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui utusan-utusannya. Di mana Yesus mengatakan itu? Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempat tempat terhina di kerajaan langit. Namun sebaliknya, barang siapa yang tidak meniadakan meskipun yang paling terkecil, dalam arti kata menjalankan hukum Taurat itu dengan setia, lalu mengajarkan kepada orang lain juga dengan hal yang sama, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Jadi di situ Yesus mengatakan, kasih itu adalah menjalankan firman Tuhan untuk dirinya dan mengajarkan juga orang lain untuk menjalankan firman Tuhan. Itu baru kasih. Jadi kalau Anda memahami firman, Anda memahami perintah Tuhan, maka Anda harus memerintahkan, mengajarkan, menuntun, menggembalakan orang lain untuk menjalankan firman Tuhan. Bukan menghilangkan firman Tuhan, lalu kemudian mengatakan kasih, 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 kasih. Iblis pun bisa melakukan hal yang seperti itu. Binatang pun bisa melakukan hal seperti itu. Tapi kata Yesus, di dalam Yohanes 5 nomor 29, apa kata Yesusnya? Manusia seluruhnya akan dibangkitkan dan akan diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Itu baru kasih. Jadi ketika manusia itu menjalankan perintah Tuhan, lalu mengajarkan orang lain juga melakukan perintah Tuhan, maka dia mati, lalu dibangkitkan, diberikan surga hidup yang kekal. Tetapi bagi mereka yang melakukan kejahatan, siapa yang melakukan kejahatan itu? Yang mengatasnamakan Tuhan tapi meninggalkan hukum Tuhan. Mereka akan dibangkitkan untuk dihukum. Makanya ketika dia dibangkitkan pada hari terakhir nanti, apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kenapa Yesus tidak mengenal Kristen? Karena Kristen dalam prosesi keagamaannya bukan melaksanakan firman Tuhan. Ibadah minggu bukan firman Tuhan. Tidak bersunat bukan firman Tuhan. Makan babi bukan firman Tuhan. Menyembah Yesus bukan firman Tuhan. Natalan bukan firman Tuhan. Kebangkitan Yesus diperingati bukan firman Tuhan. Kematiannya diperingati bukan firman Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Kristen hari ini dari A sampai Z, seluruhnya bukan firman Tuhan. Tapi mereka mengatakan apa? Kami ini pelaku firman. Kami ini adalah anak-anak Tuhan. Wajar kalau diusir, karena tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan kenyataan. Yang disebut anak Tuhan, baca Amsal nomor 11, nomor 12. Mereka yang tekun melakukan perintah Tuhan seibarat seorang anak yang tekun mendengarkan dan mempraktekkan didikan seorang ayah. Itu baru disebut hamba Tuhan, kekasih Tuhan, anak-anak Tuhan. Sedangkan Kristen ini, Paulus mengajarkan kalian bukan lagi hamba Tuhan, kalian adalah anak Tuhan. Apa artinya? Paulus mengajarkan agar Kristen tidak lagi kemudian membebani dirinya dengan menghambakan diri kepada pencipta langit dan bumi. Dan Paulus memang terang-terangan mengatakan itu. Di mana Paulus mengatakan terang-terangan? Galatia 5 nomor 1. Sekarang Kristus telah memerdekakan kita dan membebaskan kita dari mana? Dari kuk penghambaan. Apa kuk itu? Kuk itu beban. Jadi Paulus mengatakan Kristus yang keluar dari kubur itu telah membebaskan orang-orang Kristen dari beban menghambakan diri kepada pencipta langit dan bumi. Makanya di Kristen tak ada haram. Semuanya boleh, semuanya halal, tidak ada perintah, tidak ada kewajiban. Di Kristen itu nggak ada. Kalaupun ada kewajiban di Kristen, mereka buat itu sendiri. Mereka karang-karang sendiri. Mereka bikin-bikin sendiri. Bukan firman Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau akan melihat mereka. Apa itu? Mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Mereka sibuk memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Tetapi pada hari itulah aku akan mengusir mereka dengan mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian.
Itu fakta, itu real. Itu real, itu fakta. Tertulis di dalam kitab saudara dan itu adalah ucapan Yesus. Silakan Anda renungkan. Demikian. Kalau memang itu fakta Bang Juma, ya udahlah. Ya. Kami ini kan anak domba, gak ada tandung, gak ada untuk sikut menyikut, gak ada. Jadi orang-orang Kristen yang memaki, mencaci maki itu jadi ibaratnya anak kambing, itu ada tanduk. Nah itu aja lah. Semoga salam damai aja lah kita semua ya. Yang penting kalau sharing ya selalu jagalah kondusifan. Oke saudaraku. Oke saudara ya. Bang Johan. Bang Juma ya. Thank you. Ya sama-sama. Bawa-bawa semua jangan dibawa ke hati. Biarlah Siap. iman kita menyenangkan hati Tuhan kita masing-masing sehingga ada damai di negeri kita tercinta ini. Ya, Oke. selamat malam saudaraku. Malam Halo. semuanya. Wassalamualaikum. Yuk. Waalaikum. Jadi teman-teman sekalian, saya closing dari penjelasan saya, mengingat apa ucapan atau kalimat terakhir dari saudara Johar barusan. Domba itu tidak bertanduk. Adakah kemudian pernah melihat tindakan kejahatan iblis? Adakah manusia yang pernah melihat tindakan nyata jahatnya iblis? Ada iblis pernah datang membongkar Alfamart, iblis datang kemudian mengebom, iblis datang kemudian membuat mobil tabrakan. Gak ada itu. Iblis selalu memperlihatkan sisi kebaikan tetapi membinasakan. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 15, apabila engkau melihat sang pembinasa keji. Kenapa dengan pembinasa keji ini Yesus? Oh, sang pembinasa keji itu duduk di tempat yang suci. Oh ya? Ketika pembinasa keji itu duduk di tempat yang suci, kenapa dia memangnya Yesus? Oh, ketika dia duduk di tempat yang suci itu, dia mengajarkan kebaikan. Dia menggiring manusia untuk meninggalkan ajaran persembahan hewan kurban sesuai dengan yang dinubuatkan Nabi Daniel, kata Yesus. Dia akan memutarbalikkan firman Tuhan sesuai dengan yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Artinya bahwa pembinasa keji ini akan duduk seperti makhluk yang suci. Kata siapa? Kata Yesus. Bagaimana indikasi pembinasa keji itu muncul, kata Yesus? Awalnya dia akan mengaku bertemu dengan Kristus. Ada Mesias di sini katanya. Ada Mesias di sana. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu alat untuk menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Itu tanda-tanda pembinasa keji. Itu tanda-tanda pembinasa keji. Camkanlah. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi sang pembinasa keji ini menyesatkan orang-orang pilihan. Berarti sang pembinasa keji ini akan nampak secantik mungkin kalau dia gadis. Akan nampak seganteng mungkin kalau dia cowok, laki-laki. Dan akan nampak seberwibawa mungkin kalau dia guru. Dan akan nampak dia sealim mungkin kalau dia ahli ibadah. Kenapa? Karena dia penyesat yang akan menggiring manusia menuju kepada kebinasaan dengan memutarbalikkan firman Tuhan. Contoh sederhana. Nanti kalau ada Kristen tolong ditanggapi yang terakhir ini. Contoh, pembinasa keji itu memutarbalikkan fakta firman Tuhan. Ketika Yesus mengatakan hidup kekal, mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan, dirubah menjadi Tuhan itu sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan surga, kata Yesus, jangan sedikit pun kau meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka engkau akan menempati tempat yang tertinggi. Tapi pembinasa keji mengajarkan yang lain. Apa kata pembinasa keji? Di dalam suratnya Galatia 2 nomor 16. Karena sebelum dikatakan begini, kamu tahu
bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini sudah fitnah, ini sudah kebohongan. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini bertentangan dengan ucapan Yesus. Barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Itu kata Yesus. Tapi Paulus membantahnya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Yesus mengatakan, kamu dibenarkan. Kamu akan menempati surga tertinggi kalau kau melakukan hukum Taurat. Paulus membantah, tidak. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Malah Paulus mengatakan, aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Artinya apa? Ini Paulus sedang ingin membantah Yesus, di mana Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan setitik pun hukum Taurat, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Namun barang siapa yang tidak meniadakannya, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak meniadakan meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Paulus meruntuhkan itu semua. Jadi pembinasa keduanya itu muncul, kemudian memutarbalikkan firman Tuhan. Demikian. Selamat malam, shalom. Ya, Bang. Ya, malam. Ya, silakan Bang Andi. Ya disambung lagi aja sama Pak Boleh saya Benyamin. Silakan tanggapi, Pak Bang Benyamin. Zuma? Boleh, lanjut. Silakan Bang. Ya, Anda mengatakan bahwa orang Kristen itu menentang tidak apa ya? Tadi ada katakan tidak menjalankan hukum Taurat gitu kan? Betul? Halo? Ya. Ya Bang. Betul? Ya. Ya. Bukankah Anda sudah pernah beriman pada Al-Quran tidak? Seperti yang dikatakan Al-Quran di surat Ali Imran ayat 50. Sudah pernah membaca? Boleh saya baca? Iya. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat Silakan. yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda dari Tuhanmu, karena itu bertakwalah pada Allah dan taatlah kepadaku. Di situ dikatakan bahwa sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Yang mengatakan itu adalah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih menghalalkan sebagian yang telah diharamkan dari hukum Taurat yang datang sebelumku. Bagaimana Iya. Pak Zuma? Apakah orang Kristen salah? Orang Kristen sesuai dengan Al-Quran, Bang Zuma. Menghalalkan sebagian yang telah baik. diharamkan. Baik. Itu Baik. ada di kisah para rasul juga. Jadi Bang gini. Zuma. Iya, sabar dulu, sabar Bang, sabar. Oke. Jadi gini, ketika kita berbicara data ini, kita melihat kemudian Al-Quranul Karim, wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa li uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Sebagai seorang yang membenarkan Taurat, aku Isa melakukan itu, membenarkan Taurat itu yang datang sebelumku, dan aku Isa menghalalkan bagi kamu wahai Bani Israel sebagian dari apa yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Saudaraku, Nabi Isa mengatakan sebagian,
bukan seluruhnya. Apa bukti kebenaran Al-Quran? Kita lihat di dalam Matius 15. Hari Sabat, Yesus dengan muridnya kemudian memetik gandum. Hari Sabat, Yesus mengobati orang sakit. Padahal perintah di dalam Ulangan Keluaran 31 nomor 14, orang yang tidak kemudian mengkuduskan hari Sabat itu wajib hukumnya dibunuh. Kenapa Yesus kemudian melanggar itu? Menandakan Al-Quran itu tidak salah. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa li uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum. Aku datang menghalalkan sebagian, tapi Kristen dihalalkan semuanya. Malah bukan hanya dihalalkan. Kata Paulus, tidak ada manusia dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini adalah pembodohan yang mengajarkan manusia jatuh kepada kejahiliaan. Al-Quran tidak salah. Wali uhillah, aku menghalalkan sebagian yang telah diharamkan. Apa itu? Sabat. Sabat itu kalau ada orang yang melanggar dibunuh. Tapi Yesus melanggarnya. Inilah yang diterangkan. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa li uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum. Tidak ada yang keliru di situ. Sekarang permasalahannya adalah Yesusnya kepada Bani Israel mengatakan, jangan kau meniadakan sedikit pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Barang siapa yang meniadakan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Namun barang siapa yang tidak meniadakan dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak meniadakan, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Sekarang orang-orang Kristen, tak ada satupun hukum Taurat dijalankan oleh Kristen. Kenapa demikian? Karena kata Paulus, kalau silakan. Ya, kalau Anda kan tadi mengutipkan dari Matius 12. Ini saya bacakan yang konteksnya. Jadi perkataan Yesus setelah Matius 15, Matius 12 juga boleh. Matius 12. Iya. Matius 12 ayat 6 ya. Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu. Ini 6 sampai 8. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Yang ketujuh, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Maksud Yesus adalah bukan menjadi hukum Taurat ini menjadi satu-satunya dan kemudian mutlak. Yang diperlukan adalah belas kasihan, bukan menghukum orang yang tidak, tapi tidak berbelas kasihan. Kemudian Yesus mengatakan, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ingat ya perkataan Yesus, Tuhan atas hari Sabat. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa menuhankan hari Sabat, mengganti hari Sabat atau merubah hari Sabat kecuali Tuhan itu sendiri. Jadi Yesus mengatakan di sini ada Tuhan atas hari Sabat. Nah, kemudian di Al-Quran, di Ali Imran 50 itu tidak dijelaskan apa sebagian itu apa. Seperti itu kan. Di Alkitab pun juga hukum Taurat yang 10 perintah Allah itu tidak dihapuskan. Yang dihapuskan itu adalah Taurat Musa. Hukum-hukum itu hukum-hukum Musa itu yang dihapuskan. Nah, di Al-Quran juga tidak pernah Isa Al-Masih mengatakan babi itu haram. Nah, di sisi lain juga kita bisa melihat bahwa di Al-Quran itu tidak ada satupun dikatakan bahwa Muhammad itu disunat. Itu menandakan bahwa Muhammad adalah pengikut Paulus. Karena Paulus pun merubah hukum Taurat, terutama hukum sunat itu ditiadakan. Di Al-Quran tidak ada satupun hukum sunat, Muhammad pun tidak disunat. Jadi Muhammad adalah pengikut Paulus. Sekian, silakan Bang. Oke, baik. Jadi kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad tidak bersunat, maka dia adalah pengikut Paulus. Maka monyet, kera, babi, anjing, semuanya termasuk setan adalah pengikut Paulus kan gitu. Karena tidak bersunat. Jadi gini saudara,
berkaitan dengan ajaran yang Anda bawa ini, ya, apa yang kemudian Anda gambarkan tadi bahwasanya Nabi Muhammad dan seterusnya, itu sebenarnya tidak ada kaitannya. Nabi Muhammad itu memiliki syariat yang bukan berasal syariat dari Yahudi. Nabi Muhammad membawa syariatnya sendiri, bukan syariat dari agama Yahudi yang dibawanya, tapi syariat Islam yang kemudian disempurnakan untuk kaumnya, yaitu seluruh umat manusia yang datang sesama dengan dia dan sesama setelahnya. Itu yang perlu saudara pahami. Kemudian berkaitan dengan Yesusnya, Yesus datang mengajarkan untuk tidak meniadakan. Kalau dikatakan dia adalah Tuhan bagi hari Sabat, itu tidak keliru, itu tidak salah. Karena dia utusan Tuhan. Itu belum seberapa. Musa itu adalah Tuhan bagi manusia. Manusia Fir'aun. Nggak usah terlalu lebay kali kalau masalah seperti itu. Kenapa? Karena Musa juga adalah Tuhan bagi manusia Fir'aun. Kalau dikatakan dia Tuhan bagi hari Sabat, itu karena dia kemudian menerima perintah dari Tuhannya Bapa untuk melakukan apa yang harus dia kerjakan. Yohanes 4 nomor 34. Itu kata Yesus. Berarti apapun yang dilakukan oleh Yesus itu atas perintah Bapa. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan, apa yang disuruhkan oleh Bapa kepadaku. Dia disuruh kemudian untuk mengobati hari Sabtu, ya dilakukan. Makanya dia disebut Muslim, karena dia selalu taat kepada apa yang diperintahkan kepadanya. Seperti itu, saudara. Jadi nggak ada masalah di kita terkait itu. Nah, sekarang permasalahannya adalah pertentangan antara Yesusnya dengan Paulusnya. Yesusnya mengatakan tidak setitik pun ditiadakan. Dan kalau kemudian menjalankan hukum Taurat, maka orang itu kemudian akan menempati surga. Tapi faktanya Paulus justru meniadakan. Yang saya minta adalah Anda menjelaskan bagaimana Paulus mengatakan bahwasanya tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Sementara Yesus membenarkan semua orang yang melakukan hukum Taurat. Bagaimana Anda menyikapi ketika Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 21, aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, kalau ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Sekarang kalau Anda mengatakan, ada nggak kebenaran dalam hukum Taurat? Ada. Kalau ada, berarti sia-sia kematian Kristus. Dengan kata lain, percuma Kristus itu mati. Percuma Yesus itu disalib. Kenapa? Karena hukum Taurat itu adalah kebenaran. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, tidak ada pertentangan antara Yesus dan Paulus ya. Itu pun juga dijelaskan di Al-Qur'an seperti yang di surat Al-Imran 50 tadi, bahwa bahwa yang telah diharamkan, menghalalkan yang telah diharamkan dari hukum Taurat. Jadi itu adalah penjelasan Paulus sendiri. Kita bisa dilihat di Kisah Para Rasul pasal 10, ketika Rasul Paulus Petrus mendapatkan mimpi di kota Yope itu ya, dia mendapatkan mimpi bahwa di situ diperlihatkan binatang-binatang, semua binatang turun dari langit dia pada sebuah kain besar, dan kemudian di situ Allah mengatakan apa yang telah dihalalkan oleh Allah tidak boleh diharamkan oleh manusia, ya. Itu dikatakan sampai 3 kali. Itu dikatakan bahwa di situ dijelaskan bahwa ternyata memang hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Memang hukum kasih karunia yang berlaku. Nah, itu juga tercermin di Al-Qur'an, ya. Jadi hukum-hukum Taurat yang kalau kita melihat itu kan di Al-Qur'an itu suruh mengimani Taurat, Injil dan Zabur, kitab-kitab sebelum. Apa yang tertulis di situ kan kita harus mengimani, termasuk apa yang di Rasul Paulus itu nggak ada yang ditentang oleh Al-Qur'an. Hadis pun juga tidak ada menentang Rasul Paulus. Itu artinya bahwa Al-Quran dan hadis itu meminta kita untuk mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah, yang terjadi kan bukan seperti itu. Yang terjadi oleh Paulus bahwa
Rasul Paulus itu seakan-akan bertentangan sama Yesus. Tidak. Al-Quran pun menjelaskan seperti itu. Bahkan tidak ada dikatakan satu ayat pun tentang sunat. Itu menandakan bahwa Muhammad pun beriman pada Taurat, Injil itu ya, Injilnya Paulus itu, terutama dia mentaati. Kalau tidak pasti dia udah ditulis panjang lebar tentang hukum sunat itu. Seperti itu, Bang. Silakan, Bang. Iya. Nabi Muhammad dan seluruh bangsa Arab sebelum Al-Quran itu datang, mereka semua sudah bersunat. Orang Arab keturunan Abraham itu semuanya sudah bersunat. Orang Yahudi keturunan Nabi Isa itu semuanya bersunat. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran perintah bersunat. Kenapa? Karena orang-orang Arab semuanya adalah orang yang sudah bersunat. Sunat itu diperintahkan kemudian di luar bangsa Arab. Kenapa? Karena bangsa Arab sudah bersunat. Maka siapa yang kemudian memerintahkan bersunat? Ya Nabi Muhammad. Di mana legalitas Nabi Muhammad kemudian untuk memerintahkan bersunat? Al-Quran surah An-Nahl. Apa kata Al-Quran? Bil bayyinati waz-zubur. Itu perintah Allah. Jadi Nabi Muhammad menerima kemudian Al-Quran untuk menjelaskan kepada bangsa Arab dan di luar bangsa Arab. Maka Nabi Muhammad mengatakan salah satu unsur fitrah sucinya manusia adalah bersunat. Maka bersunatlah, maka diperintahkan kepada kami laki-laki itu untuk bersunat, wajib hukumnya. Seperti itu saudara, jadi tidak bisa Anda kait-kaitkan ke sana. Nah, Anda mengatakan bahwa tidak ada kemudian pertentangan antara ajaran Paulus dengan ajaran Yesus, dan Anda menggunakan Al-Quran sebagai penawar di antara perselisihan dua orang ini. Kita melihat Yesus sendiri mengatakan begini, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, apakah kemudian langit dan bumi itu sudah hilang? Tidak. Lalu apa kemudian Paulus mengatakan tidak berguna lagi itu hukum Taurat? Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan menganjurkannya, mengajarkannya, memerintahkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling terhina di dalam kerajaan surga, kerajaan langit. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ini kata Yesus. Siapa yang mengajarkan siapa yang mengajarkan semua perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Ini Yesus. Tapi Paulus mengatakan bahwa aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Sekarang saya ingin tanya kepada saudara Benyamin, apakah menurut saudara ada kebenaran di dalam hukum Taurat? Ada atau tidak ada? Oh, saya jawab. Iya. Ya, hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Tidak untuk di luar bangsa Israel, itu kebenaran memang khusus untuk bangsa Israel. Nah, kebenaran. Kalau Anda mengatakan bahwasanya di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran, maka sia-sialah kematian Kristus. Mana yang Anda kebenaran pilih? Untuk bangsa ada kebenaran Israel, dalam hukum Taurat? Benar. Itu sebenarnya saya ulang lagi. Mana yang Anda pilih? Untuk bangsa Israel. Ada kebenaran, ada kebenaran dalam hukum Taurat, atau sia-sia kematian Kristus? Kalau ada kebenaran, maka sia-sia kematian Kristus. Kalau tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat, barulah bermanfaat kematian Kristus. Mana yang Anda pilih? Silakan. Yesus itu diutus sebagai domba untuk bangsa Israel, untuk bangsa Israel, karena bangsa Israel adalah penerima Taurat. Jadi mereka mau diselamatkan terlebih dahulu, tapi ternyata bangsa Israel menolak. Ya, jadi itu adalah
istilahnya mau istilah dari hukum Taurat mau diberikan hukum kasih karunia. Tapi di situ mereka menolak, ya sudah. Kan seperti itu. Pertanyaan saya, Bang. Pertanyaan saya, mana yang Anda pilih? Ada kebenaran oleh hukum Taurat, akibatnya sia-sia kematian Kristus. Kalau ada kebenaran, maka sia-sialah kematian Kristus. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah dalam hukum Taurat itu ada kebenaran atau tidak ada kebenaran? Silakan. Ya, hukum diberikan pasti ada kebenaran dong. Karena memang Tuhan menghendaki seperti Berarti itu. sia-sia Menghendaki- kematian Kristus. Berarti sia-sia Kalau kematian masih Kristus. berpegang pada hukum Taurat, sia-sia. Kalau setelah hukum kasih karunia itu datang, kemudian masih berpegang pada hukum Taurat, sia-sia. Maksudnya sia-sia Oke, itu kan berarti karena menurut masih- saudara, setelah Yesus, iya, maksud saudara, setelah kematian Kristus, hukum Taurat ini nggak berlaku lagi kan? hukum Taurat dihapuskan. Ya, saya bacakan dulu ya, sebentar ya. Saya bacakan ya. Saya ini kan Iya, silakan. Ini dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 9 sampai 16. Itu yang tadi yang saya sampaikan, ini mau saya bacakan supaya lebih jelas. Ya, keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar, dan burung. Kedengaran olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Ya, apa yang dinyatakan oleh halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Ya. Itu terjadi setelah kenaikan Yesus ya, perpisahan dengan murid-muridnya. Seperti itu Bang Juma. Oke, berarti Anda sepakat bahwa tidak ada kebenaran dalam hukum Itu Taurat? paralel dengan tadi Ali Imran ayat 50. Ya, saya tambahkan paralel dengan Ali Imran ayat 50 yang telah diharamkan dari yang menghalalkan dari yang telah diharamkan dari hukum Taurat sebelumnya. Terima kasih. Berarti Anda sepakat kalau tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat? Masanya udah lewat Bang. Jadi udah ada hukum kasih karunia, buat apa? Ada hukum Taurat. Oke, baik. Taurat bukan Tepuk tangan 10 untuk perintah itu. Allah ya, 10 perintah Allah. 10 perintah Allah itu masih tetap ya. Hukum Musa, hukum Lah, kata Yesus, kenapa 10 perintah itu masih ada? Apakah itu sebuah kebenaran sampai dia harus masih ada? Loh, pasti 10 perintah Allah tidak bisa dihapuskan. Yang dimaksud satu iota pun itu 10 perintah Allah. Bukan hukum seremonial. Berarti Musa kalau itu bukan. kalau begitu masih ada kebenaran dalam hukum Taurat. 10 perintah Allah nggak bisa dihapuskan, Bang. Yang dimaksud Iya, oleh bukan Yesus masalah adalah 10 dihapus perintah atau Allah, tidak dihapus. bukan Pertanyaan seremonial. saya, berarti masih ada kebenaran dalam hukum Taurat. Loh, memang itu kan dasar kesucian kan itu. Moralitasnya kan di situ. Iya, berarti masih ada kebenaran. Ya kebenaran memang. Nah, kalau masih ada kebenaran, maka sia-sialah kematian Kristus. Enggak. Mana yang Anda Bukan pilih? Hukum Taurat. Hukum Tauratnya tidak Mana yang akan Anda pilih? berubah. Hukum Taurat 10 perintah Allah itu tidak akan dihapuskan. Satu Berarti iota masih pun ada tidak akan kebenaran. berubah. Ya memang. Berarti Itu masih ada tidak dihapuskan, kebenaran. Bang. Ya Nah, dihapuskan ya, berarti Pak. kalau masih ada kebenaran dalam hukum Taurat, berarti sia-sialah kematian Yesus Kristus.
Sekarang standar moral apa bang? Standar kebenaran, standar moral, standar kesucian apa? Tidak ada urusan tentang itu semua, Bang. Ini dalil. Kalau masih ada, kalau Kristen masih mengharapkan, masih menjilat-jilat hukum Taurat yang hanya untuk Bani Israel, kata Paulus, maka sia-sialah kematian Kristus. Nah, kalau saya mengatakan itu, yang mengatakan bahwa 10 perintah Allah nggak dihapuskan, terus mau gimana? Berarti sia-sia kematian Kristus. Anda tinggal pilih. Enggak lah. Lah, Yang itu dimaksud dalil. kan pemahaman kita beda bang, pemahaman kita beda. Coba Anda baca Galatia 2 nomor 21 dan Anda pahami, silakan. Sebentar. Silakan. Tunggu. Saya lagi nggak ada di device. Tunggu. Galatia 2 berapa? 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat maka sia-sialah kematian Kristus. Ayo. Iya, Di memang mana? nggak salah ini tidak ada yang salah Ya, di sini. jadi masih ada kebenaran. Jadi masih ada kebenaran dalam hukum Taurat. Tapi kan tidak Masih menolak ada. kasih karunia Allah, Bang. Kasih karunia itu Iya, dari Yesus iya. itu tadi. Iya, makanya dikatakan sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, sekiranya, maka sia-sialah kematian Kristus. Pertanyaan saya, apakah masih ada kebenaran dalam hukum Taurat menurut saudara? Iya, Taurat yang dimaksud adalah Taurat Musa, di mana itu Iya, apakah masih berisi ada? tentang seremonial. Apakah masih ada Ya, Taurat kebenaran Musa itu? dihapuskan, Bang. Seperti tadi hukum haram, hukum makan binatang itu ada di 10 perintah Allah nggak? Tadi binatang-binatang itu kan Pertanyaan halal, saya. halal haram kan? Apakah masih ada kebenaran oleh hukum Taurat? Iya, seperti tadi yang di kisah para rasul tentang tadi yang Petrus mimpi itu kan isinya binatang-binatang semua. Itu kan Apakah masih mengenai ada? halal haram, Bang. Apakah masih ada? Itu kan mengenai halal haram, bukan mengenai 10 perintah Allah, Bang. Iya, kalau Anda mau memilah-milah hukum agama lain, itu saya rasa Anda tidak bijak karena itu bukan hukum untuk Anda. Pertanyaan saya, apakah masih ada kebenaran dalam hukum Taurat? Iya kan seperti yang ada di Al-Quran pun tidak semua Taurat, Bang. Sebagian kan. Seperti Ini itu, Bang. ini bukan Memang. mengenai Al-Quran, ini berbicara mengenai konsep doktrin dogma Paulus. Apakah masih ada kebenaran oleh hukum Taurat? Justru saya tuh tidak mencari perbedaan antara Alkitab dan Al-Quran. Anda yang mencari perbedaan, Bang. Enggak, Anda memang salah, beda. Bang. Anda harus Beda. beriman pada Taurat, Injil, dan Zabur. Memang beda. Ya, Anda harus beriman pada Taurat, Injil, dan Zabur Ya, yang ada Taurat sebelum yang dimaksud perintah Al-Quran itu Bang. bukan kitabnya Kristen. Jangan ke situ, Abang. Oh. Aku tidak Tolong tunjukkan, menolak Bang. kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Pertanyaan saya, apakah saudara masih mau menerima atau mengakui bahwa dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? Ya, jadi saya di sini itu mau berbicara untuk kita tuh mari kita tidak mencari Benyamin, lu perbedaan. jawab kenapa? Mencari Muter-muter kesamaan. kau, ah. Ada kesamaan Jawab lah memang, itu. jangan salah antara Al-Quran dan Alkitab itu. Anda jangan apa ya mendustai Al-Quran gitu loh, Bang. Saya itu prihatin sekali dengan Anda nih. Ya, perintahnya jelas sekali. Al-Quran kok, Taurat, Injil, dan Zabur itu Begini, ntar diam dulu, harus kesel gua. diimani. Bertanya Kesel gua. Kalau begini caramu diskusi, mending kau ke pasar dulu deh. Kalau di dalam Anda ini Al-Quran, pengucat Al-Quran payah Anda memang. ya, saudara, kalau Prihatin mengenai saya. kalau mengenai Al-Quran, Bang, kami nggak ragu tentang Taurat itu. Al-Quran mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' fahusha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Kami enggak ragu. Wahai Musa, aku telah menuliskan untukmu pada Torah segala sesuatu sebagai pengajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya.
dengan sebaik-baiknya aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang yang fasik. Kami mengimani itu, bahwa hukum Taurat itu adalah perintah Tuhan kepada Bani Israel untuk mereka berpegang teguh kepada hukum tersebut. Yang jadi permasalahan sekarang ini adalah agama Anda. Agama Anda Kristen yang kemudian menerima surat Paulus. Paulus mengatakan, sekiranya mungkin ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Pertanyaan saya, apakah menurut saudara dalam hukum Taurat itu masih ada kebenaran? Ada atau tidak ada? Ini terkait dengan penyaliban. Silakan. Oke. Oh, penyaliban ada, Bang. Di Al-Quran Iya ada, memang ada. Sekarang permasalahannya, apakah di dalam hukum Taurat itu masih ada kebenaran? Anda percaya nggak Isa Al-Masih disalib di Al-Quran? Saya ulang lagi, apakah Anda percaya bahwa di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? Iya. Anda nggak percaya kalau Isa Al-Masih disalib di Al-Quran ya? Apakah Anda percaya bahwa dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? Waduh, parah nih, Al-Quran ini nggak diimani. Coba teman-teman baca An-Nisa 155 sampai 159. Jangan cuma satu An-Nisa 157 di dalam hukum Taurat itu 155 ada sampai 159. kebenaran? Kalau tadi Al-Quran mengatakan wahusha bikuwa, itu perintah berpegang teguhlah kepada Taurat, karena di Taurat itu ada kebenaran. Jelas itu. Nah, sekarang saya ditanya, Bang Suma, ya Pak Aman, apakah dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? Ada. Kalau begitu sia-sia kematian. Enggak urus EGP, bukan urusanku itu. Nah, sekarang Anda sebagai Kristen saya tanya, apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ada atau tidak ada? Ada, jadi hukum Taurat ada. Berarti kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat,